Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نوينا وتعلم الوجه الله وعلمنا وحي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلمنا وسلفنا الصالحون لله تعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه. اللهم آمين. اللهم آمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد إخواني في الله, alhamdulillah kita masih dipertemukan pada kesempatan yang mulia, pada waktu yang berbahagia. Semoga kita bisa mempergunakan waktu sebaik-baiknya. Kita pergunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk lebih lagi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perbaiki lagi, kita perbagus lagi amal soleh kita, amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga insyaallah dengan itu kita berharap semoga Allah menambah nikmat-nikmatnya yang lainnya kepada kita semua. Allahumma amin. Allahumma amin. Ikhwani fillah, kita masih mengkaji dalam satu bab tentang pendalaman kita sebagai seorang mukmin sejati, sebagai seorang mukmin yang lurus, sebagai seorang mukmin yang benar-benar ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid darain amin. Tsumma alam anna al-mu'mina al-basir bid-din. Al-Imam Abdullah bin Alwi al-Haddad, beliau mengatakan, i'lam annal mu'min al-basir bid-din, seorang mukmin sejati yang baik agamanya, yang punya pandangan luas terhadap agamanya, yang memperhatikan agamanya, yang ingin memperkokoh agamanya, ar-rasikh fil ilmi, juga kokoh dalam beragama, kokoh dalam mempertahankan amaliyah-amaliyahnya, ketakwaannya, keimanannya, keislamannya, keihsanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wal yaqin, dan juga orang mukmin yang punya keyakinan yang kuat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, terhadap apa yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakin terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah huwallazi yuhsinul amal lillah. Seorang mukmin yang pandangan agamanya luas, perhatian terhadap agamanya kuat, kokoh terhadap agamanya, kokoh dalam menjalankan setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, punya pondasi keyakinan yang baik, itu adalah orang yang yuhsinul amal lillah, yang akan selalu terus istiqomah memperbaiki amalnya itu semata-mata lillahi ta'ala. Jadi terus seperti itu, tidak boleh berubah, tidak berubah. Karena dia punya keyakinan amal, keyakinan terhadap Allah Subhanahu
wa ta'ala, keyakinan terhadap janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi yuhsinul amal lillah, selalu memperbaiki amaliyahnya, amal ibadahnya diperbaiki, yang kurang ilmu wudunya yang kurang diperbaiki, ilmu sholatnya yang kurang diperbaiki, ilmu puasanya yang kurang diperbaiki, terus selalu di tajdid, selalu diupdate, selalu diupgrade, sehingga tidak sampai terkena virus, tidak sampai terkena error atau blank. Karena apa? Karena selalu dibersihkan, selalu diperbaiki dan diperbaiki. Wa yajtahidu fi dzalika bikulliyatihi. Tidak hanya ia memperbaiki, tapi juga terus berusaha dengan keras dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bikulliyatihi, secara totalitas. Kita kalau beramal harus totalitas. Contoh, kita biasa mungkin hadir dalam satu majelis. Kalau orang yang totalitas ingin istiqomah terus hadir dalam majelis, biasanya mungkin dia hadir dalam majelis mengendarai satu sepeda, katakan sepeda motor. Mungkin habis bensinnya, terkendala mungkin karena memang sedang tafram, sedang bokek-bokeknya, untuk beli bensin pun tidak mampu. Kalau dia punya totalitas dalam beribadah, dia punya totalitas untuk hadir dalam satu majelis, dia pasti akan terus berusaha walaupun tanpa punya kemampuan lagi. Dia banyak mengambil cara. Telepon nang koncoe, telepon ke temannya, siapa tahu dia belum berangkat, sama-sama bisa ikutan, ikut nebeng, nunut. Orang totalitas, dia akan mencari jalan demi untuk mencapai tujuan yang baik itu, agar jangan sampai dia ketinggalan. Kalau dia tidak totalitas, gak duit, bensin gak ono sisan, akhirnya dia alasan gak punya bensin. Padahal ada banyak temennya yang sekitarnya yang juga hadir dalam satu majelis. Atau mungkin kendala kempes rodanya, bannya di kempes. Kalau orang tidak totalitas, ya dia harus ketepaan kesempatan wis gak hadir majelis, alasane bane kempes. Berbeda kalau dia orang yang totalitas, dia akan cari jalan untuk mencapai tujuannya sehingga dia tidak sampai ketinggalan atau dia tidak sampai tidak bisa mengikuti majelis. Ini orang yang totalitas. Begitu juga kita dalam melakukan setiap aktivitas apapun. Kalau kita totalitas, pasti kita akan memanage tujuan kita dengan sangat baik. Begitu juga kita di dalam beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping totalitas dalam menjalankan amalnya, ia juga ya'tamid 'ala Allah wa 'ala fadlihi. Dia menggantungkan amaliyahnya, menggantungkan amal ibadahnya, menggantungkan ketaatannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia gantungkan kepada Allah. Dia nisbatkan semua kemampuan yang sudah ia lakukan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'ala fadlihi, dan juga karena kemurahan dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga alhamdulillah dengan totalitas akhirnya dia sampai dalam bisa hadir dalam majelis. Dia langsung bersyukur. Tidak sampai dia mengatakan pun, aku nek totalitas ngono gak ngira hadir. Tapi tetap menggantungkan dia, kemampuannya bisa hadir, ditakdirkan hadir dalam majelis itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala fadlihi, karena kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala ya'tamid ala amalihi wa ihsani, dan dia tidak menganggap tidak menggantungkan kepada amalnya. Nek aku ngono gak ngira hadir, paling wong liya gak ngira teko udan terus ngono gak ngira teko, nek aku ngono gak ngira teko.
Jadi dia tidak bertanggung, tidak menggantungkan pada amalnya. Apalagi pada kebaikan yang sudah ia gak boleh aku kon gak nyuruh tekot kene. Tadi ada temannya yang yang mau bermurah hati menjemput dia dan memberikan tumpangan. Temannya juga menganggap gak boleh aku tak ngiro gelem ora sing jemput kon. Tidak boleh beriktimat. Orang mukmin tidak beriktimat, tidak bertopang atau bergantung pada amalnya atau bahkan kepada kebaikannya. Wa ala hadzal wasfi madal anbiya wal ulama wa salihus salaf. Dalam hal inilah para anbiya dan rasul menggantungkan amalnya kepada Allah dan juga karena fadlullah, karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para ulama saleh, para ulama, para ahlus salaf, para wal khalaf alaihi wassalam warahmah waridwan. Semoga rahmat dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka semua. Dan kita pun berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang sudah kita lakukan semata-mata memang karena Allah Subhanahu wa taala dan karena fadlullah, karena kemurahan Allah kita masih mahu hadir dalam satu majelis, mampu hadir mengikuti dalam satu taklim live streaming ataupun yang lainnya. Dan ini penuh harus kita syukuri. Wa ila dzalika, selanjutnya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, sehubungan dengan hal itu ditegaskan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad apa daripada dalil atau bukti bahwasanya para ulama, para anbiya dan rasul juga tidak pernah bergantung atau menggantungkan amalnya atau menggantungkan amaliyahnya kepada amalnya. Mereka tidak menggantungkan diri mereka terhadap amalnya. Wa ila dzalika asyara sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhula ahadul jannah bi amalihi. Tidaklah seseorang bisa memasukkan surga karena amalnya. Seseorang, kata Rasulullah, tidak akan bisa masuk surga karena amalnya. Dalam riwayat lain, la yudkhalu ahadan minkum amaluhu al-jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin minallah. Qalu wa la anta ya Rasulullah wa la ana illa ayyataghammadani Allahu birahmati. Tidaklah seseorang itu bisa, tidaklah masuk seseorang surga bi amalihi karena amalnya. Qalu, para sahabat pun bertanya, wala anta, begitu juga engkau ya Rasulullah, begitu juga aku, wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmati, kecuali Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Rasulullah pun mengatakan bahwasanya beliau pun tidak bisa masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jangan, dari pengertian hadis ini jangan sampai kita bersyubhat seperti yang mereka katakan, orang-orang liberal katakanlah, atau orang-orang yang tidak memahami dengan betul hadis ini, menganggap Rasulullah dewe gak dijamin masuk surga kecuali rahmati Allah sing iso mlebokno nang gone swarga. Ini yang harus kita hati-hati, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala hadir dalam pasti akan masuk surganya. Bahkan Rasulullah SAW maksum, terjaga dari semua bentuk maksiat, dosa, kesalahan apapun. Itu Rasulullah SAW. Artinya apa? Artinya hadis ini adalah kita diingatkan oleh Rasulullah SAW sebagai hambanya, jangan kita merasa sombong mau sholat, bisa puasa, bisa bersedekah, bisa beramal soleh, bisa taat, bisa takwa, bisa berbakti kepada orang tua, bisa khidmat pada guru. Terus dia menganggap bahwa itu semua karena dia mampu.
karena kebaikannya, karena kekuatannya, karena kesempatannya. Ini yang tidak boleh. Artinya ujub di dalam amal itu yang dilarang. Itu yang dilarang oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam satu ayat, wa tilkal jannatul lati uritumuha bima kuntum ta'malun. Sebagian ada yang mengatakan, kalau begitu kita tidak usah beramal, karena amal kita juga tidak menjamin. Sekian jaluk ngarep rahmati Allah wae, njero suara bos kate sembahyang gak diposo, njaluk rahmati wae. Kita tidak bisa seperti itu juga. Karena apa? Karena tetap kita harus beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya apa? Dalam satu riwayat, salah satu sahabat yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau pada suatu hari bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika bersama dengan Rasulullah, beliau menyiapkan air wudunya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peralatan-peralatan ketika beliau mau sholat, beliau disiapkan. Lalu Rasulullah mengatakan kepadanya, mintalah kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat Rabi'ah pun menjawab, aku minta untuk bisa bersamamu di dalam surga. Sahabat Rabi'ah jaluk kesempatan, ini kesempatan yang baik. Akhirnya dia mengutarakan ia ingin bersama dengan Rasulullah di surga. Lalu apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau begitu bantu aku, tolonglah untuk engkau agar aku bisa mewujudkan keinginanmu bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Artinya apa? Ternyata Rasulullah SAW di samping bisa menjamin seseorang untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi harus diiringi bahwasanya memang orang itu pantas untuk menjadi ahli surga. Disuruh untuk memperbanyak sujud. Disuruh untuk memperbanyak sujud. Nah, ini begitu pentingnya amal. Berarti amal juga menjadi satu penting, menjadi satu wasilah seseorang untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi ada ayat yang kita sampaikan, wa tilkal jannatul lati uritumuha bima kuntum ta'malun. Termasuklah kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah dipersiapkan untuk kalian bima kuntum ta'malun, terhadap apa yang sudah pernah kalian lakukan. Artinya amal itu menyebabkan dia menjadi masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi satu pertanyaan, kenapa di ayat ini disebutkan kalian masuklah surga karena amal kalian, sedangkan di hadis tadi disebutkan la yadkhulu ahadan minkum amaluhu al-jannah. Lan yadkhula ahadun, dalam riwayat lain lan yadkhula ahadul jannata bi amalihi. Tidaklah seseorang sekalipun bisa masuk surga karena amalnya. Artinya di hadis ini amal di sini tidak bisa dijadikan barter atau amaliyah balasan. Bahasa kasarane, aku kuwi sembahyang, aku butuh njaluk surga. Aku sudah melakukan ketaatan, beribadah dengan sempurna, sholat 5 waktu dilakukan, puasa, rukun iman, rukun Islam dilakukan semua. Aku wajib oleh surga. Artinya apa? Amal itu tidak bisa dijadikan balasan atau imbalan sehingga dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena siapa tahu dia dalam amalnya itu banyak cacat, banyak riya, banyak ujub, banyak kesombongan. Itu yang menjadikan cacatnya seseorang di dalam amalnya, sehingga amal soleh tidak bisa dijadikan pegangan, tidak bisa dijadikan ketergantungan. Makanya Al-Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari, beliau pun mengatakan dalam Al-Hikam,
min alamatil i'timad 'alal amal nuqsanur raja' inda wujudiz zalal. Ketika seseorang itu menggantungkan dirinya pada amalnya, maka dia akan mendapatinya nuqsanur raja' ketika doa, katakanlah amalnya sudah dilakukan semua ketaatan, tapi ternyata dia tidak mendapatkan kesuksesan. Mungkin dia sering diuji oleh Allah Subhanahu wa taala atau tertimpa musibah. Sehingga ketika wujud zalal, harapan untuk mendapatkan itu luntur semuanya, terhapus. Karena apa? Karena dia beriktimat pada amal, bergantung pada amalnya. Kalau orang yang tidak bergantung kepada amalnya, maka untuk apapun yang ia dapatkan setelah dia melakukan ketaatan, dia tetap akan melakukannya dan tidak akan berkurang atau bahkan tidak akan mengurangi amal ibadahnya. Enggak ngendoni amal ibadahnya, tapi tetap beramal, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, fa ammal ladzi yastahidu thumma kana sallallahu alaihi wasallam yastahidu fil a'malis salihah. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus beristihad, sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah kepada Allah, dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilal ghayati wan nihayah. Sebagaimana contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di mana beliau terus melakukan amal ibadah secara totalitas ila ghaya wan nihayah, sampai bahwasanya titik kekuatan beliau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta tawarramat qadamahu min tulil qiyam bil lail, hingga sampai kaki beliau pun membengkak min tulil qiyam bil lail, karena banyaknya beliau salat malam, beliau bangun malam. Hatta tawarramat, sampai bengkak. Karena apa? Dengan istihad beliau. Walaupun beliau sudah dijamin bahwasanya seluruh kehidupannya dijamin dari keselamatan dari berbagai bentuk dosa dan kemaksiatan, tapi tetap melakukan ibadah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ammal ladzi yastahidu fil a'malis salihah, sedangkan orang yang beriktimat pada amal atau orang yang rajin beramal soleh, sedangkan ia bergantung pada amal solehnya, wa ya'tamid 'ala fahuwa mu'jibun bi nafsihi. Nah, berarti kalau orang ada yang beramal soleh, melakukan ketaatan, menganggap amal ibadahnya betul, menganggap amal ibadahnya sudah menjadi jaminan dia mendapatkan surganya Allah, mendapatkan jaminan doa-doanya dikabulkan, mendapatkan jaminan kehidupannya akan enak, fahuwa mu'jabun bi nafsihi, maka orang itu adalah orang yang takjub, orang yang ujub, orang yang bangga di diri. Jari'un 'ala rabbihi, jari'un 'ala rabb, lancang terhadap Tuhannya, lancang terhadap, sama seorang pegawai. Seorang pegawai, tugasnya pegawai adalah bekerja sesuai dengan ketentuan perusahaan. Tetapi seorang pegawai tidak serta-merta mentang-mentang minta kenaikan gaji karena menganggap aku itu wis pirang-pirang tahun aku njaluk butuh. Nah, ini orang lancang, bahkan mengancam atau merasa bahwasanya keadil. Nah, ini jari'un 'ala rabbihi, lancang terhadap Tuhannya. Bahwasanya bahkan dia mengatur bose. Kono ku mesti gaji aku sakmene, aku iki kerja sakmene pirang-pirang tahun kerjaku ya rajin, enggak tahu telat ini. Mengatur, bahkan mengatur bosnya, mengatur Tuhannya. Wa rubbama yubtala liyastabina lahu 'ajzuhu wa 'adamu salahiyatuhu li syai'in min as-salihati laula fadlullahi wa rahmatuh. Bahkan bisa jadi ia ditimpa ujian
ditimpa ujian dari Allah Subhanahu wa taala agar ia mengerti kelemahannya dan ketidakmampuannya dalam beramal soleh. Artinya pada seseorang yang beriktimat alal amal itu nanti juga akan seperti itu, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Al-Iskandari, man alamatil i'timad alal amal, kalau orang kita bisa mengetahui wong iki ketergantungan nanggone amal, gantungno awake nanggone amale. Ketika dia diuji, terkena ujian, dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata sembayangi jadi kendu, sering murang-muring, biasa sering hadir ternyata enggak hadir majelis, ataupun terusnya dalam berbagai, artinya ibadah ketakwaannya semakin berkurang. Nah, itulah orang yang beriktimat. Maka dia baru tahu kelemahannya sampai di mana, karena sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah taala, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin. Ini adalah penegasan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga menjadi cambuk bagi kita. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu, sekiranya tidaklah karena karunia Allah, kalau bukan karena karunia Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua, mazaka minkum min ahadin abada, niscaya tidak ada seorang pun, sekalian pun dari kalian yang terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena karunia Allah, mungkin kita selalu berkubang dalam dosa. Jauh dari masjid, jauh dari majelis, jauh dari majelis salawat, jauh dari setiap kebaikan. Kalau bukan karena Allah, mazaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membersihkan siapa yang Allah kehendaki. Jadi kita bersyukur kita masih diberikan waktu mau dalam satu hadir majelis, punya seorang guru yang sangat mulia, punya teman-teman yang sangat baik. Nah, ini merupakan bentuk karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita berharap karunia itu, rahmat itu akan terus kembali dan terus mengucur kepada kita semua. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ikhwani fillah, sebagai penutup, dan ini menjadi peringatan bagi kita, cambuk bagi kita, agar jangan sampai kita terlalu banyak menggantungkan pada amal kita, artinya menyombongkan amal ibadah kita, menyombongkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kama balagana, ada satu riwayat dikisahkan, anna 'abidan 'abadallahu 500 sana. Ada seorang hamba ini beribadah 500 tahun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana yaumul qiyamah, ketika hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya 'abdi udkhulul jannah bi rahmati, wahai hambaku yang kon sing ibadah 500 tahun menjero nang ngene surga krana rahmatku. Kata Allah, karena rahmatku. Fayaqulu ya Rabb bal bi amali. Kata hamba yang 500 tahun menyembah Allah Subhanahu wa taala tidak putus, ya Allah, karena amalku sing piye nandi. Kata Allah, fayamurullah bihi fayuhasibu ala ni'matil basar. Lalu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat mata yang sudah Allah berikan kepadanya dengan amal yang 500 tahun yang sudah ia lakukan. Fatastaghribu jami' ibadatihi. Semua amal ibadah yang ia lakukan 500 tahun. Wa tabqa indahu ni'amillahi katsira. Ternyata lebih berat nikmat mata yang Allah berikan kepadanya daripada 500 tahun dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayamur bihi ilan nar, maka orang tersebut selebana neraka ae, arek iki mencela-mencela, arek iki kakean omong. Dilebokno neraka kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb, fayaqulu ya Rabb adkhilnil jannah bi rahmatik. Ya Allah, nek ngoten wis kula lebetaken mawon teng surga keranten rahmat panjenengan. Masukkan saja saya karena masukkan ke surga karena rahmat-Mu ya Allah.
fayamur bihi ilaiha, lalu orang itu dimasukkan Allah ke dalam surganya karena rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa yuthni ala wa yamdihuhu jalla wa ala. Ia pun menyanjung Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad dhahara annahu la budda min amrayn. Maka dari sini diambil kesimpulan ada dua poin penting. Salah satunya adalah islahul amal. Islahul amal artinya ada dua hal yang mana di sini kita harus benar-benar menjadi fokus dalam satu amal. Yang pertama adalah islahul amal. Kita perbaiki amal kita. Ilmunya, ilmu sholatnya, ilmu puasanya, ilmu wudhunya, ilmu zakatnya, ilmu sedekahnya, ilmu puasa hajinya, kita perbaiki. Islahul amal, kita perbaiki amal. Wathani al-i'timad 'ala Allah dunahu. Kita bergantung kepadanya, kita bergantung kepada amal, kita bergantung kepada Allah. Al-i'timad 'ala Allah dunahu. Kita beriktimad, kita gantungkan amal yang sudah kita lakukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap amal itu diterima oleh Allah, menjadi satu tambahan kenikmatan, menjadi tambahan kekuatan iman, menjadi tambahan taufik dari Allah, menjadi tambahan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi poin adalah islahul amal wal i'timad 'ala Allah. Kita perbaiki amal saleh kita perbaiki ibadah kita, dan juga kita gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan lillahi ta'ala, sehingga semoga kita semua diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dituntun, diberikan taufik pada petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang selalu agar kita selalu mendapatkan atau rajin dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin, Allahumma amin. Mungkin ini dapat yang kami sampaikan, semoga menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil insan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sya'an. لا إله إلا الله الأمان لما من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إنسانك الكريم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي فينا صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. تقبل الله منا ومنكم.